ini adalah minggu prapaskah atau minggu Palma, masa-masa penantian kedatangan Tuhan masuk ke dalam Yerusalem, dan di akhir pada masa itu nanti Yesus harus mati, Yesus harus bangkit untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Ini segenap kami umat-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, sebab ini adalah hari-Mu. Kau datang dan menjumpai kami pribadi lepas pribadi, dan kami merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di tempat ini. Karena Engkau Allah yang hadir di tempat ini, maka kami mau memuji membesarkan nama Tuhan, mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkasih. Haleluya Tuhan.
kami semua. Semua makhluk tunduk sujud di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ibadah pagi hari ini kami landaskan dan kami alaskan hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Jesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi.
ketika Engkau berkata di atas kayu salib, Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itu keterpisahan yang sangat menyedihkan. Tuhan mau supaya kami anak-anak-Mu tidak merasakan keterpisahan dari Allah. Maka Engkau datang, Tuhan. Engkau selamatkan kami. Hosana bagi-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Tuhan. Kami panggil Engkau sebagai Bapa, Bapa yang baik, yang senantiasa memeluk kami dengan cinta-Mu, Tuhan.
diagunkan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Hosana bagi Sang Raja di tempat yang maha tinggi. Dan keagungan serta kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak, memuji, meninggikan Tuhan. Kami mau sambut Sang Raja, sebab namamu kudus, namamu mulia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Bagi anak sekolah minggu, mari sama-sama kita angkat pujian ini ya. Mari kita sambut Sang Raja. Oke, pemain musik. Dewasa, orang tua, bahkan lansia akan memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Ya, anak sekolah minggu jangan dulu balik, karena kita mau langsung doa. Semua sikap berdoa. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami memuliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Karena itu kami akan beribadah, kami akan memuji memuliakan Tuhan. Berkati kami semua supaya kami bersemangat. Berkati guru sekolah minggu, berkati kakak pendamping, dan berkati orang tua kami. Terima kasih. Ini doa kami
Kami berdoa di dalam satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan masuk. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiranmu di sepanjang hidupku. Perlindunganmu berada dalam Tuhan, berada dalam walau badai bergelora, ku rindu menyatakan pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku. Amin. Kau tetap ada saat kematian. Haleluya
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami akan merenungkan kebenaran firman supaya kami boleh mengerti dan disanggupkan untuk melakukannya. Kemuliaan hanya bagimu, dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini juga tujuannya semata-mata hanya supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, siaplah hati kami ditabur benih kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan setiap kita yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, ada sukacita. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagaimana tadi Ibu Desi memulai memimpin ibadah, ya, menyampaikan kepada kita bahwa hari ini di minggu kedua bulan April sesuai dengan kalender gereja, hari ini kita mengingat sebagai apa yang disebut dengan Minggu Palem, ya, Minggu Palma, yang dimana kalau di saudara-saudara kita di gereja Katolik itu tradisi ini masuk di dalam liturgisnya. Saya tidak tahu saya sudah berapa kali mencoba tradisi itu sekedar bukan masuk di dalam liturgis, tetapi paling tidak kita mengingat sedikit, kemudian memiliki pemahaman tentang hal-hal yang seputar kehidupan Tuhan Yesus, bukan hanya Natal, bukan hanya nanti Jumat Agung, peristiwa kematiannya, bukan hanya Paskah, kebangkitannya di hari Minggu, kenaikannya, tetapi sebagaimana tradisi, yaitu tradisi gereja sih sebenarnya. Paling tidak kalau kita baca sejarah setelah kekristenan menjadi agama negara, kurang lebih abad ketiga, 300-an, mulai tradisi ini meluas, dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk mengingat bagaimana Kristus masuk di Yerusalem pada saat hari Minggu itu. Dan di hari Minggu itu untuk sesaat semua orang dibungkam bahwa yang naik keledai ini adalah Raja. Begitu. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang meneladani keteguhan Kristus, Matius 16 ayat 21 sampai 28. Bapak Ibu silakan buka Alkitab Bapak Ibu. Ya, slide berikutnya. Tapi sebelum kita mempelajari tentang perkara tadi ini, setiap tahun kita mempelajari, setiap hari Minggu kita belajar kebenaran firman Tuhan. Paling tidak waktu kita belajar banyak perkara yang bisa kita pelajari tentang peristiwa masuknya Tuhan Yesus di Yerusalem pada hari Minggu itu. Di 4 Injil, baik Injil sinoptik yang 3 itu maupun Yohanes, kisah ini ditulis. Dan beberapa tahun lalu berulang kali kita belajar ketika dalam konteks peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem pada saat itu, kita belajar tentang ketaatan. Ya toh? Bagaimana murid-murid itu mereka taat sepenuhnya ketika disuruh di depan itu ada kampung dan kamu akan menemukan keledai muda yang tertambat, keledai yang belum pernah dipakai orang. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi, lepaskan, bawa ke sini. Kalau orangnya tanya, bilang guru mau pakai, nanti dikasih kembali. Begitu toh? Mereka taat. Dan kita sudah belajar bahwa ketaatan itu mengandung konsekuensi. Bayangkan perintah ini. Makanya polemikus yang membaca Alkitab, mereka mengajarkan bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya pancuri. Maka saya mau bilang bodoh. Walaupun tidak boleh sebut begitu, Bu Gem selalu tidak boleh itu. Saya bilang untuk sesuatu hal yang kenapa tidak bisa boleh disebut bodoh? Memang bodoh. Begitu kan? Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-murid, dan murid-murid kemudian dengan ketaatan yang mengandung resiko, mereka pergi melepaskan keledai itu untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Resikonya apa? Bisa kan dipukul orang, diteriaki maling, begitu kan? Tapi mereka taat.
Tetapi di satu sisi juga yang punya itu, bayangkan keledai yang belum pernah dipergunakan. Ibarat orang baru beli mobil, ibarat orang baru beli sepeda motor, lalu yang beli yang bukan yang pakai, yang endrainnya. Coba tes kali-kali Ibu Mary beli mobil baru biar pakai yang endrainnya begitu, barang 1 bulan toh. Tidak mengingatkan, soalnya selalu saya dia belajar pakai bawa mobil, belajar. Begitu. Ketaatan memang mengandung resiko. Taat itu biasa luka di hati, sakit bagi daging. Iya, begitu. Para murid taat, para pemilik keledai juga taat. Kita juga belajar tentang iman, bagaimana para murid itu di dalam ketaatannya mereka mempercayai bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu seperti itu. Termasuk pemilik keledai ketika dibilang nanti dikembalikan, dijanjikan ada janji berkat. Dan memang dengan Tuhan itu tidak pernah Bapak Ibu, tidak ada balasannya. Kalau dengan setan ada tumbalnya. Sakit mata, sembuh mata, tumbalnya di telinga. Iya tidak? Kalau setan begitu. Sembuh tangan kanan tapi tumbalnya kaki kiri. Makanya kalau kaya dengan setan, nanti ada tumbalnya. Tapi dengan Tuhan Yesus dikasih bebas, free. Ketika dia pinjam perahunya siapa? Simon Petrus, diganti dengan ikan, toh? Iya tidak. Padahal semalam-malaman mereka sudah putus asa, karena semalam-malaman mereka menjala tidak dapat. Dan memang hari itu siang tidak ada juga orang mau menjala di Danau Galilea itu. Danau Galilea itu kurang lebih lebarnya 11, ya kurang lebih dari sini ke lihat buku lah. Kalau lebar kesananya saya begini, kali keduanya hampir 20-an kilometer. Dikasih, dikembalikan, tetapi lebih dari semua itu, Petrus yang hari itu diberkati dengan ikan yang melimpah sampai jalannya hampir robek, ya toh, perahu hampir tenggelam, tetapi kemudian dia bagi-bagi. Hari itu Petrus bukan hanya diberkati secara jasmani, tetapi kemudian dijadikan penjala manusia. Tadi saya sempat bicara dengan Pak Wola, dengan Pak Agus, saya bilang begini, Aser hari ini mantap ya. Kalau di zaman perjanjian lama ini ketika Bait Allah didirikan ada penunggu pintu, Aser. Dan dalam di kisah penunggu pintu itu ada hal yang menarik, seorang yang bernama Obed Edom. Bukan orang Israel, Obed itu abdi, itu gitu. Obed Edom itu bukan orang Israel, tetapi kemudian ketika ia mengizinkan tabut perjanjian masuk dititipkan di rumahnya, keluarga ini diberkati melimpah secara jasmani. Tetapi kemudian lanjut ceritanya, keluarga ini sampai kepada turunannya terhisap sebagai orang Israel, bahkan anak cucunya menjadi penunggu pintu Bait Allah. Berkat jasmani, tapi lebih daripada itu berkat rohani. Kita belajar tentang iman, kita juga belajar tentang pengorbanan. Bagaimana orang yang punya keledai itu mengorbankan keledainya. Bukan itu saja, kita belajar bagaimana keledai itu mengorbankan punggungnya untuk naik Tuhan Yesus, naik di atas itu. Kita belajar bagaimana orang mengorbankan pakaiannya, meletakkan di jalan sebagai karpet merah. Tapi yang uniknya yang seperti yang kita pelajari pernah, dalam catatan sejarah mungkin baru keledai ini yang jalan di atas karpet merah. Iya toh? Dalam sejarahnya begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita kurbankan, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengorbankan, maka sekali lagi tetap ada pahala yang menanti. Amin. Iya. Kita juga belajar bagaimana dalam peristiwa itu di hari Minggu itu orang memuliakan Tuhan. Mereka berseru, Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bariklana, bariklana. Begitu tuh. Mazmur berapa itu? 118 ayat 25 kalau tidak salah. Selamatkan kami, selamatkan kami. Begitu. Kan? Berkati kami, berkati kami. Bariklana. Mereka memuliakan dia, terpuji diberkatilah dia yang datang dalam nama Allah.
Raja Israel. Baruk haba besem Adonai. Bismillah. Itu ada di Alkitab, ada Bismillah tidak? Di Perjanjian Lama ada tuh. Besum Elah. Besem nama Besem Elah, begitu tuh. Dalam nama Adonai. Ya, karena Adonai mereka mengganti sebutan Adonai karena nama Yod He Vav YHWH itu keramat, tidak boleh disebut, maka mereka menyebut Adonai, Adon. Adon itu apa ya? Besar begitu ya. Ya, Almighty. Kita belajar bagaimana mereka memuliakan Tuhan sekalipun mereka dilarang. Guru suruh kau punya murid-murid, orang-orang itu diam. Tuhan Yesus bilang begini, kalau mereka tidak mau, saya suruh batu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau bilang kepada Bapak Ibu dan diri saya, kalau kita tidak mau, Tuhan bisa pakai yang lain. Oke? Jabarkan saja semua. Kalau Tuhan beri kepercayaan dan kita tidak mau, termasuk kalau kita tidak mau datang gereja, Tuhan bisa pakai orang lain datang gereja. Tuhan bilang ini, kalau kamu tidak, kalau mereka diam, batu. Bayangkan, batu yang memuji. Kita juga belajar bagaimana tentang pengkhianatan. Di hari Minggu mereka memuliakan dia. Ale hebat, oke punya, begitu tuh. Mungkin ada yang sit, dahsyat. Hari Jumat mereka berteriak sebaliknya. Salibkan dia. Begitu. Kita belajar tentang itu, bagaimana banyak hal yang kita bisa pelajari di situ, dan itu kalau tidak salah sekitar 2-3 tahun kita bolak-balik. Dan hari ini kita belajar, sekalipun di Minggu Palma kita tidak mempelajari konteks itu, kita akan belajar tentang teladan keteguhan Kristus. Ya, slide berikutnya Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Ya, Bapak Ibu. Oh, kita belum baca ya? Oke. Kita mari buka Alkitab kita dulu. Matius pasal 16 ayat 21, firman Tuhan bilang begini. Injil yang ditulis. Kalau di luar itu orang bingung, bagaimana bisa kitab suci ditulis? Iya begitu memang. Karena kitab suci kita tidak jatuh dari langit, gudubak. Dan memang sebenarnya tidak ada kitab suci yang jatuh dari langit. Oke. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Perhatikan ini. Di atas waktu Petrus mengaku bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi murid-murid itu mengalami pemahaman yang bahasa kerennya gradual. Sedikit demi sedikit berkembang begitu ya. Mereka memahami Yesus, makanya sampai kepada kebangkitan mereka, dia Tuhan, begitu. Jadi di konteks ini mereka mulai memahami, dia ini Mesias, anak Allah yang hidup. Dan konteks perjanjian lama, Mesias itu pasti ilahi. Jadi di pengakuan Petrus di ayat sebelumnya itu, kalau kita baca. Kemudian sejak waktu itu, sejak mereka memahami, walaupun pengakuan itu diwakili oleh Petrus, pada saat itu mereka mulai bertambah pemahamannya tentang siapa guru mereka. Demikian juga iman Kristen kita kan, dia progresif. Tapi bukan progresif yang itu. Ya, bukan progresif yang itu. Bukan. Ya. Karena anugerah pembaharuan itu kan mengalami hari lepas hari. Begitu. Jadi kita mengalami proses begitu. Oke. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, waktu murid-muridnya tahu bahwa dia Mesias, bahwa dia juru selamat, Yesus menyatakan kepada mereka bahwa saya harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu saya dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Para polemik bilang begini, itu kan ajarannya Paulus. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Oke, ayat 22, lanjut. Tetapi Petrus sok-sok menarik Yesus ke samping dan menegur, jangan deh, begitu tuh. Kalau saya jadi Tuhan Yesus bilang, sok-sok apa kau ini? Begitu tuh.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, no. La. Wah begitu tuh. Ya. La itu bahasa, ya bahasa Ibrani juga la sih. Bahasa Arab juga la. Tidak. Kiranya Allah menjauhkan hal itu yang disebut Yesus tentang penderitaan itu tadi di atas, bahwa tidak akan dialami engkau sekali-kali, takkan menimpa engkau. Woi, rohani sekali. Begitu tuh. Bayangkan Tuhan Yesus bilang begini, oke, sekarang kau sudah tahu saya Mesias dan saya akan pergi ke Yerusalem untuk menghidupi karya keselamatan, tugas kemesiasan saya. Saya akan ditangkap, lalu kemudian disiksa, dibunuh, disalib, mati, lalu bangkit. Lalu Petrus bilang begini, sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Wih, rohani sekali. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkara yang kelihatan rohani itu belum tentu rohani, biasa rohana. Iya, ada, iya tuh. Woi, iya tahu wah, begitu tuh. Wah, apalagi kalau kita sudah, woi Bapak Pendeta tuh. Makanya Pak Robi tadi bilang, waktu pagi-pagi dia bilang, woi hampir hilang kependetaan pakai. Iya. Gara-gara peristiwa tadi malam. Oke, ayat 23. Lanjut 23. Lalu Yesus berpaling kepada Petrus, kok bicara apa kau ini? Oh gitu tau, kira-kira kalau kita mendramatisasikan. Lalu Petrus bilang begini, enyahlah engkau iblis. Bapak Ibu coba perhatikan. Mari kita pulang praktek. Tes juga Pak Herman, coba di Ibu Dorcas. Tiba-tiba dia masih bicara langsung, enyahlah engkau iblis. Bahaya. Coba bayangkan ketika Tuhan Yesus balik kepada Petrus. Petrus yang rohani ini, la, tidak mungkin hal itu akan menimpamu. Lalu Yesus balik, apa kau bilang? Nyala engkau iblis. Wih, bagaimana itu kalau kita menyusun skenario film lalu mendramatisasikan, mencoba memvisualisasikan tuh, seperti barusan film apa itu? Apa itu? Film apa yang barusan ini? Ya, Last Supper. Ya, ini susah, kita tidak tahu bahasa Inggris. Perjamuan terakhir. Saya suka film itu. Termasuk salah satunya tuh, bagaimana saya itu, ya ini juga ya sekali lagi saya ini orang melankolis. Jadi waktu apa? Petrus itu dibanting tuh, jatuh, lalu Tuhan Yesus kan jatuh, saling bertatap-tatapan begitu. Wih, bukan main sedihnya itu saya menangis di situ. Yang pertamanya yang saya menangis, waktu Tuhan Yesus di depannya Yudas ini, Yudas dicuci kakinya itu baru dia lihat saling tatap-tatapan begitu. Coba bayangkan Bapak Ibu, bayangkan, kita tahu ini orang dia tikam kita dari belakang, begitu ngeri tuh, ngeri. Coba kita bawa dalam kehidupan lah. Contoh saja yang viral-viral tuh, viral misalkan ada suami berselingkuh, lalu istrinya menyiapkan makanan di depannya, makan berhadap-hadapan di meja, si suami makan seolah-olah tidak tahu tentang apa yang dia lakukan, si istri dengan senyumnya, sakitnya tuh di sini. Begitu. Begitu. 2 kali saya menangis itu. Makanya besoknya Nina bilang, saya mau nonton lagi. Wih, hebat juga dia ini. Karena malam itu kita serba gratis. Gratis tiket 1, Coca-Cola gratis. Gratis kentang goreng dan gratis apa lagi tuh. Ya puji Tuhan, itu berkat. Oke. Nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Apa yang engkau katakan itu, sekalipun itu sepertinya rohani, tapi sebenarnya itu batu sandungan. Seperti ketika kita dipuji, pujianmu itu mengandung perangkap. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kita sudah belajar bagaimana kita harus mengarahkan pandangan kita kepada perkara sorga, mengupayakan, begitu toh? Yesus bilang begini, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau memikirkan perkara dunia. Bukankah juga kita seperti itu?
Kalau Petrus saja murid Tuhan Yesus yang dikader selama kurang lebih 3 tahun setengah, setiap hari punya cara pandang seperti ini. Apalagi kita yang 1 minggu sekali datang, tidak cukup juga 2 jam, bahkan 1 jam pertama sudah miring begini. Iyo. Bapak Ibu begini, memang waktu kita mendengar khotbah itu kadangkala kita memang kita punya kapasitas, kemampuan, betul. Tapi mari kita bersemangat. Bersemangat waktu itu khotbah disampaikan. Bukan tentang orangnya. Begitu. Itu saya mau bilang. Bawa saja dalam kehidupan sederhananya. Bapak Ibu disiapkan makan, Bapak Ibu makan lahap sedemikian, padahal masih kurang garamnya mungkin, tidak sesuai selera, maka si koki itu sangat bersemangat untuk memasak. Oke? Ya. Dan biarlah kita adalah orang-orang yang bersemangat makan waktu disediakan makanan. Amin? Walaupun kurang-kurang garam, tidak selera, gitu. Oke, lanjut. Ayat 24 sudah mau selesai kita ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kemana semua orang nih, yang murid ini, termasuk Petrus tentunya pasti. Ingat-ingat ini setiap orang yang mau ikut saya, orang itu harus menyangkal dirinya. Menyangkal cara-cara apa yang, cara berpikirnya, cara berperasaannya, harus cara berpikirnya mengenakan cara berpikir saya, begitu kira-kira kalau kita baca di Filipi. Kemudian pikul salib dan ikut saya, begitu. Kalau ada kita yang sudah baca Alkitab nih, lalu kita balik ke masa itu waktu Tuhan Yesus bilang begini, pikul salib, lalu kita baku kore mungkin, wih, kau tahu ini nanti hari Jumat ini, misalkan kalau di ini terjadi, walaupun ini peristiwa yang belakang, nanti tuh, wih, iyo tahu, dia tersiok-siok pikul salib. Karena kita sudah baca toh, kita sudah baca lalu kita balik begitu. Waktu Tuhan Yesus bilang pikul salib, kan mereka, Bapak Ibu, coba bayangkan di masa mereka, waktu mereka dikatakan pikul salib, sudah ada bayangan tidak? Bayangan mereka tentang pikul salib, salib ini. Paling tidak mereka tahu bahwa salib itu adalah salah satu cara penghukuman yang paling sadis di zaman itu. Ketika pemerintah Romawi mengadopsi hukuman itu untuk penjahat kelas kakap yang bukan warga Romawi, begitu. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang begini, pikul salib. Kalau kita pikul salib karena kita sudah baca atau begitu. Kita sudah membayangkan bahwa Yesus pikul salib. Tapi waktu kita ada di sana, waktu belum membaca ini, kira-kira mereka pikir bagaimana itu waktu Tuhan Yesus bilang begini, memikul salib. Kalian akan menanggung, orang yang mau ikut saya, dia harus sangkal dirinya dan menanggung penghukuman seberat-beratnya. Lalu ada yang baku cubit, weh bahaya kita ini, kau masih mau maju ikut kah ini? Begitu deh. Karena ada kata lalu mengikut. Ayat 25, oke lanjut. Seterusnya ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Iya, ini konsekuensi nih. Orang yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya dalam konteks ketika kita ikut Tuhan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena saya, ia akan memperoleh kembali. Oh gitu. Oke, ayat 26. Apa gunanya seorang mempeluri seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa juga gunanya kau viral itu dari bau-bau sampai di kutub utara, tapi kemudian kau tidak selamat? Iya tuh, itu. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kemudian tidak selamat? Tukar iman atau apalah, begitu toh. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Tidak bisa. Di luar Yesus tidak ada pengganti. Di dalam Yesus, nyawa Yesus menggantikan nyawa kita. Amin. Ya, ayat 26, 27.
Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu, di bagian lain Alkitab bahwa dikatakan semua orang percaya akan dihakimi menurut perbuatan baik dan buruknya. Penghakiman di sini bukan penghakiman supaya kamu masuk surga, kamu masuk neraka, tidak. Penghakiman di sini bicara tentang pahala. Selamat sudah toh? Makanya nanti nih beda-beda pahalanya nih. Jangan sampai pahala aku lebih kecil toh. Karena dia berkhotbah, sementara di belakang ada pendoa syafaat. Lebih besar dia bisa saja tuh. Dan dalam pikiran main-main saya, biar di pinggirnya surga, yang penting dalam surga. Oke. Sekali lagi, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Kedatangan Tuhan Yesus nanti adalah kedatangan yang sangat gegap gempita, disaksikan oleh mata semua orang. Kalau Vildan waktu dia datang, waktu dia menang dangdut akademi, waktu disambut dari Beto Ambari sana, gegap gempita ini. Dan kedatangan Tuhan lebih dari itu. Kalau Vildan kan hanya lokal waktu itu toh, begitu. Ini diiringi malaikat. Mencoba bayangkan bagaimana tuh, sehingga banyak orang mencoba memvisualisasikan dengan gambar ada Tuhan Yesus begitu kan, lalu malaikat banyak. Dan saya berpikir di situ semua mulut dipaksa untuk mengaku, ternyata dia Tuhan. Dan semua lutut akhirnya harus tidak bisa tidak bertekuk, dipaksa untuk. Tapi mau bikin apa? Selesai sudah toh, film sudah tamat, begitu. Oke, ayat 28 terakhir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ini salah satu kata pernyataan Tuhan Yesus yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar, apa maksudnya tentang sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Makanya para murid juga tebak-tebakan, siapa ini di antara kita yang begitu kan? Di bagian lain dibilang angkatan ini tidak akan berlalu sebelum, itu pembahasan lain. Ini bagian dari kata-kata yang sulit yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita akan membelajar 3 perkara tentang teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita dalam hal keteguhan. Oke, slide berikutnya tadi. Di atas. Di atas dulu sebelumnya. Ini. Nats ini mencatat itu tadi tentang pemberitaan Yesus soal penderitaan yang akan dialaminya setelah ada pengakuan murid-murid bahwa ia adalah Mesias. Jadi para murid-murid mengaku, Mesias, dia tahu. Lalu Tuhan Yesus menyatakan, saya akan menderita, menghidupi karya kemesiasan. Bukan sibuk dengan kekuasaan, Sang Mesias justru mengajarkan tentang risiko yang harus dihadapi dalam kepemimpinan dan pelayanannya. Gitu. Kalau kita kan beda tuh. Pas pelantikan saya jadi pelantikan bupati, ini sudah. Mari kita bikin acara joget, bikin tenda, penuhi lapangan. Beda. Kalau Tuhan Yesus pas dilantik, tanda kutip kalau saya tuh, kalau konteks Tuhan Yesus saya dilantik dari bupati, langsung saya berkata kepada semua bawahan, sekarang gulung lengan baju, kita bersihkan got. Begitu kira-kira. Tuhan Yesus begitu. Pas mereka tahu, dia Mesias, lalu Tuhan Yesus mengabarkan penderitaan. Begitu. Teladan ketetapan hati Kristus tampak dalam ajaran sikap dan tindakannya. Dan hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, dalam hal keteguhan ini. Tuhan Yesus itu teguh dalam menghadapi penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa kita bantah siapa yang mau menderitakah? Ada yang mau menderita di sini? Ada? Naturnya kita tidak mau kita menderita. Bahkan sekalipun penderitaan itu gara-gara salahnya kita. 1 Petrus 2 ayat 20 bilang begini, jangan ada yang mau menderita gara-gara dia berdosa, tetapi kalaupun karena kebenaran dia menderita, itu oke sudah, itu
Maka saya mau bilang tidak ada orang yang mau menderita bahkan gara-gara salahnya sendiri. Begitu toh? Iya Kak. Banyak ini kita menderita, banyak perkara kita susah sendiri gara-gara kita sendiri. Tapi kita tidak mau, kita sangkali itu. Saya tidak mau begitu. Penderitaan adalah hal yang kalau mungkin dihindari oleh semua orang, bahkan orang Kristen pun begitu. Siapa yang mau menderita? Tapi Yesus mengajar penderitaan adalah bagian hidup yang harus dihadapi. Waktu dia bilang, mari kita pergi Yerusalem. Di bagian lain itu, waktu ini kan kalau kita mulai baca sejak pasal ini, itu Tuhan terus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Makanya ketika dia dengar Lazarus di dekat Yerusalem di Betania itu meninggal, 4 hari berikutnya dia bilang begini, mari kita pergi. Lalu Thomas bilang begini, mari kita ikut dia supaya kita mati juga. Gaya-gaya bahasa kita kan begitu. Biar kita ikut demi dia. Thomas tahu bahwa ketika Yesus akan pergi ke pusat pemerintahan, pusat dunia yang pada saat ini Yerusalem ini, itu mau datang serahkan diri. Makanya Thomas bilang ini, mari kita ikut juga dia supaya kita pergi mati sama-sama dia. Ketika Tuhan Yesus bilang mari kita pergi ke Betania, karena Betania itu dekat Yerusalem. Makanya ada peristiwa terus tuh setelah Betania, peristiwa masuk Yerusalem hari Minggu, dan kemudian Tuhan Yesus ngamuk-ngamuk di Bait Allah, di gereja, gara-gara di gereja ada orang lelang cari dana. Makanya ada gereja tuh paling tidak boleh cari dana di gerejanya. Terserah itu konteks masing-masing toh. Kan ada begitu toh? Ada tidak gereja yang tidak boleh? Ada, tidak boleh jual-jual karena konteksnya itu. Tapi kan beda konteks juga. Apalagi kalau jual nasi kuning, wah, bayangkan kalau kita jual nasi kuning untuk pembangunan. Jemaat sudah bau kunyit, dana pembangunan belum selesai. Oke. Tuhan itu teguh dalam hal menghadapi penderitaan. Sekalipun memang naturnya kita manusia ini tidak mau menderita. Tapi Tuhan ajar memang begitu. Termasuk kalaupun karena ketaatan itu kita menderita, yang seperti saya bilang tadi, menderita secara batin. Ya mau bikin apa? Harus. Apa karena kita ini orang Pentakosta suka dengan doa Yabes nih? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, taruh dalam kurung, supaya saya jadi saluran berkat Tuhan. Nah begitu caranya. Dan memperluas daerahku. Kalau saya naik golongan di pekerjaanku, biar saya kerjakan tanggung jawab lebih supaya orang melihat Engkau dalam pekerjaanku. Begitu, taruh dalam kurung selalu begitu. Dan kiranya tanganmu, apa itu? Menyertai aku dan melindungi aku. Memang ya perlu kita, karena doa Bapa kami juga begitu, janganlah membawa kami dalam pencobaan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jujur Bapak Ibu, setiap nyanyian itu dinyanyikan selalu saya pasang parafrase 3, termasuk kayak 3-nya itu bilang, kalau kau izinkan Tuhan kasih kuat saya, dan begitu, jujur. 3 parafrase itu selalu saya tempatkan setiap pemimpin pujian. Kenapa saya mau bilang begini? Karena ada beberapa orang kemudian, doa Yabes itu bla bla bla. Selalu Bapak Ibu tergantung konteks dari mana kita melihat. Orang bilang orang-orang Pentakosta itu doa Yabes, doa Yabes. Sabar dulu. Kita harus menempatkan itu dalam pemahaman atau dalam konteksnya. Yabes itu kasihan dari sejak lahir penderita, suasana kehidupan orang Israel yang dari pembuangan begitu. Begini. Yabes itu begini, penuh dengan derita. Apa orang tidak berhak ketika dia penuh dengan penderitaan lalu berdoa Tuhan? Iya tidak? Iya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya parafrase tadi. Kalau Engkau memberkati aku Tuhan, biarlah saya menjadi saluran berkat. Karena di mana-mana saluran, selang, pipa selalu basah. Tapi kalau ember ada waktunya kosong. Iya toh? Kalau ujungnya ember, bisa kosong atau penyakit. Danau Galilea, laut mati. Hermon, salju mencair masuk di Yordan toh, masuk Danau Galilea.
Danau Galilea ada pintunya juga, Sungai Yordan juga itu sama-sama Urdun itu ya. Masuk di Laut Mati. Di Laut Mati tidak ada keluarnya. Maka di Laut Mati tidak ada ikan. Kematian di sana. Kalau tidak percaya, teslah. 1 minggu makan terus, tidak ada pembuangan. Susah. Oke? Begitu. Jadi di dalam penderitaan Tuhan menghadapinya. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang kemudian gara-gara penderitaan ini juga kadang-kala bisa saja orang Kristen tinggalkan Tuhan toh. Tinggalkan Tuhan. Tapi lupa. Orang yang meninggalkan Tuhan karena penderitaan, pada akhirnya akan berjumpa dengan penderitaan kekal. Iya toh? Iya tidak? Tetapi orang yang bertahan dalam penderitaan yang sesaat, dia akan diganjar dengan kebahagiaan yang tidak ada ujungnya. Mau pilih mana? Karena itu apa-apa yang membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus, maka apa-apa itu akan berbalik mengkhianati kita. Kalau ada orang yang meninggalkan Yesus karena jabatan, suatu kelak nanti jabatan itu berkhianat, melawan kembali dia. Kalau itu harta kekayaan, kalau itu kedudukan atau apapun, akan berbalik. Orang-orang yang meninggalkan Yesus karena pasangan hidup, suatu kelak nanti pasangan hidup itu akan berbalik mengkhianati dia. Dan di ujung itu kita akan bilang, nah, itu kita yang suka menghakimi, itu manusia ini kan begitu kita. Itu mi. Iya. Teguh menghadapi penderitaan. Slide berikutnya. Sebagaimana Ayub, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ia tidak pernah melarikan diri dari penderitaan. Dia tahu, mari kita ke Yerusalem. Saya akan ditangkap, disiksa, mati, dan bangkit. Dengan teguh hati yang mengajarkan kepada kita, murid-muridnya, untuk menghadapi penderitaan dengan keberanian. Sekali lagi, penderitaan karena kebenaran ya. Bahkan pun kalau akhirnya karena itu bayar harga, derita karena kesalahan kita, jangan juga lari, biar nih. Kita bilang ini juga saya punya bayar harga nih. Karena kita tahu suatu kelak nanti kita akan melewatinya. Amin? Amin? Iya. Badai pasti berlalu. Begitu Krisye dalam lagunya, tapi Alkitab bilang memang begitu. Matahari akan apa itu? Sesudah gelap terbitlah terang. Di tengah-tengah kebiasaan orang yang kecil hati, lalu melarikan diri dari kenyataan, tinggalkan Tuhan Yesus, berkhianat, kita terus diajar untuk bersikap teguh di masa-masa sulit. Karena itu Yohanes 16 ayat yang ke-33, di sana Tuhan Yesus bilang begini, kuat-kuat kau, kuat-kuat kau, saya tidak salah pilih kau. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah salah pilih saudara dan saya, amin. Iya. Kalau kemudian ada perasaan-perasaan, tidak ada Tuhan lagi. Tuhan bilang begini, saya pilih kau, saya tahu kau kuat. Yohanes 16 ayat 33 bilang, saya sudah mengalahkan dunia ini. Karena itu kuat-kuat kau. Saya yang pilih dan Tuhan tidak pernah salah pilih. Jaminannya adalah Dia sendiri. Amin. Karena itu dalam menghadapi penderitaan, mari kita kuat-kuat. Amin. Dan tentunya kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Karena waktu kita ada di dalam botol, di dalam ember permasalahan, kadang-kala kita tidak jernih lihat. Orang di luar yang jernih. Oh Pak Gem, ada salah-salah miring kakimu itu di situ, begitu. Kalau kita di dalam kan biasa tidak lihat, maka kita butuh. Karena itulah kita pernah belajar, satu terhadap yang lain adalah penjaga saudaranya. Amin. Di dalam doa. Waktu Kain dia membunuh Habel toh, Hafel. Hafel itu apa ya? Singkat. Hafel itu artinya tidak fana. Sesuai juga dengan namanya tuh. Makanya pengkhotbah bilang segala sesuatu itu adalah Hafel. Sia-sia bukan berarti tidak ada gunanya, tidak ada harganya, tapi ada ini. Waktu Kain ditanya, mana ademu? Saya akan penjaga adekku. Saya akan penjaga saudaraku.
Dan pertanyaan itu ditanyakan kepada kita. Mana saudaramu seiman? Kita tidak bisa menjawab, sayakah saudara penjaga saudara seimanku? Karena kalau kita menjawab seperti Tuhan bilang begini, iya, satu dengan yang lain, kalian adalah penjaga. Karena itu kenapa kita mendoakan orang. Karena itu mengapa kita saling tegur sapa. Dan kita juga sudah belajar bagaimana cara-caranya tuh. Karena biasanya kontennya benar, kontainernya kurang mantap. Sudah. Isi di dalam kontennya itu, isinya itu meja jati di dalam kontainer. Tapi masalahnya kontainernya penyok-penyok. Orang lagi sakit gigi dinasehati. Repot, gitu? Oke. Teguh dalam menghadapi penderitaan. Jadi Bapak Ibu, ya banyak memang, masing-masing kita punya hal yang kita sedang kumpulkan tuh. Kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya anak. Tuh. Tapi mari kuat-kuat, amin. Karena Tuhan Yesus suka teladan. Termasuk di pekerjaan mungkin banyak yang sampai parempu biasa itu. Kemarin saya tulis di mumet sirahku. Saya pertama ndas, lalu saya buka Google membedakan antara ndas dengan sirah. Oh ternyata beda Pak Dwi, ndas itu agak kasar begitu. Oh makanya waktu Pak Presiden bilang ndasmu, orang semua protes. Katanya itu kasar. Ya tergantung konteks lagi. Iya toh konteks. Iya kan semua itu selalu tergantung konteks juga dilihat tuh. Kalau itu candaan biasa. Makanya kalau kita berteman akrab, kita baku pukul kepala biasa tuh. Kita jalan-jalan begini dari belakang kita pak. Tapi kita baru kenal pukul kepala begitu, mengamuk orang. Makanya semakin dekat orang, semakin saling mengenal, orang Alkitabiah itu. Kalau engkau mengaku mengenal aku, maka engkau harus hidup seperti saya. 1 Yohanes berapa itu? Begitu tuh? Oke. Lanjut. Wah, baru 2 nih. Yang berikutnya, teguh melawan kuasa setan. Tadi ayat 23 tuh, ketika Petrus bilang, tidak akan itu. Tuhan Yesus bilang begini, enyalah kau iblis. Yesus mengajarkan bahwa setan adalah pihak yang selalu berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelan. 1 Petrus 5 ayat 8. Bahwa faktanya dia berkeliling terus, tidak ada berhenti, memperdengarkan aumannya, intimidasinya. Oh, tidak ada masa depan bagimu. Oh, lihat nih anakmu gagal. Oh, suamimu jangan minggu begitu. Setiap hari, setiap jam. Dia bekerja 24 jam setengah. 1 hari 1 malam. Iya. Oh, tidak akan sembuh. Oh pokoknya gelap. Tapi puji Tuhan ayat itu bilang begini, yang dapat ditelan tuh berarti ada yang tidak mau. Oh masa depanmu kabur. Dalam Yesus masa depan cerah karena dia pegang masa depan. Itu yang tidak mau ditelan. Tapi kalau yang mau ditelan, masa depanmu Yudi, betulkah? Mari kita pergi ke gunung dulu, kita tanyakan orang pintar, karena kita ini orang bodoh. Maka orang yang datang di orang pintar itu dia orang bodoh. Iya. Lah kemudian orang pintarnya bodoh juga. Di mana kacamataku? Padahal dia pakai. Dan itu terjadi 2 hari yang lalu. Saya pakai kacamata. Saya tidak tanyakan kacamata, lalu saya coba ambilkan kacamata. Lalu saya pasang mungkin tak double 2. Umur. Oke, teguh melawan kuasa setan. Persoalannya setan ini kan bukan makhluk seperti kita manusia nih. Dia kategori malaikat nih toh. Makhluk ilahi begitu maksudnya, bukan. Maksudnya ini agak susah untuk ini. Tapi puji Tuhan juga Tuhan kasih ini. Cara melawannya bagaimana? Tunduk kepada Allah. Slide berikutnya. Dalam bacaan kita tadi,
Ya tadi ketika Petrus bilang begini, tidak akan terjadi padamu itu. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus tidak menerima tawaran itu. Di mana setan menyatakan rencana-rencana berulang kali kalau kita baca, termasuk di Getsemani itu juga. Kemudian The Passion itu bisa digambarkan, Mel Gibson menggambarkan bagaimana iblis datang, ada gambaran orang digendong bayi begitu, seolah-olah menggambarkan, kan kamu anak Allah. Dulu waktu di gunung saya cobai kamu, kalau kau anak Allah jatuhkan dirimu, kan nanti kau di ini. Kemudian pencobaan itu diulang lagi. Itu saya suka The Passion itu menggambarkan juga begitu. Ketika ada bayi muka tua begitu digendong, nanti pulang lalu diejek-ejek begitu ya. Lalu kemudian akhirnya Tuhan Yesus menang, menginjak ular, tuh ada di gambarnya begitu. Ya. Bapak Ibu, Roma 6 ayat 12 sampai 13 bilang begini, jangan mau kita ini diperalat, kita dipakai sebagai senjata kelaliman. Jangan mau. Bayangkan kalau kemudian kita dipakai sehingga saudara seiman kita menjadi lemah karena perkataan kita, karena tingkah laku kita. Bagaimana jadinya? Seperti Petrus tadi tuh. Bayangkan kalau Tuhan Yesus bilang, yaudah Petrus jangan kita pergi Yerusalem. Nah gitu. Jangan mau. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu bicara tentang pencobaan. Tuhan Yesus selalu bicara tentang firman. Maka Yakobus pasal 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawan iblis. Begitu. Iya. Jadi ada TikTok di situ toh. Ya, bukan TikTok yang TikTok itu Bapak Ibu seperti di pelawak biasa. Bapak kamu gitu kan? Bapak kamu supir ya? Lalu dijawab temannya, kok tahu gitu loh. Bayangkan kalau pelawak satu bilang ini, bapak kau supir ya? Bukan, selesai perkara. TikTok itu begitu, bapak kau pelawak ya pelaut ya. Lalu yang satu bilang begini, kok tahu? Dia jawab lagi, karena bau-bau laut kau. Begitu. Iya, TikToknya itu. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawan iblis, maka iblis lari begitu. Itu tuh ya. Oke. Jadi bagaimana caranya? Seperti Tuhan Yesus teguh melawan setan, kita pun begitu. Sekarang kan setan tidak datang dalam wujudnya, tetapi biasa dalam cara-cara isme itu, ajaran-ajaran, bisikan-bisikan. Kau tahu tuh ada orang pintar di sana itu. Kita tidak boleh pergi-pergi ke orang pintar. Tapi pakai nama Yesus juga itu. Apalagi kalau pakai tanda salib di sana itu. Iya kak, iya. Diambil air lalu dia tiup. Iya. Makanya satu kali ada seorang ina yang sudah meninggal. Waktu kita pelayanan dia, kemudian sampai akhirnya dia bilang, saya yakin dia selamat. Kenapa? Karena dia bilang begini dalam bahasa Buton, dia bilang, setiap saya sembahyang, saya meminta di dalam nama Isa Al-Masih. Orang yang tua dengan pemahamannya begitu. Jadi waktu dia meninggal bagi saya berani dengan iman percaya saya bahwa nenek ini sudah selamat. Begitu. Jadi satu kali waktu perkenalan kita cerita tentang Yesus yang membuat mujizat. Setelah selesai itu kan dia buta. Lalu setelah selesai itu dia bilang begini, bisa bikinkan saya air. Jadi dia siapkan air di botol, katanya tiup-tiupkan nanti saya cuci mata supaya saya melihat. Saya bilang begini, tidak, bukan begitu. Kita berdoa, Tuhan sembuhkan pasti. Dan puji Tuhan, Tuhan mengutus angkatan laut, armada keberapa, kalau Indonesia kan ada 2, barat timur, datang di bawah-bawah dengan rumah sakit terapungnya yang kurang lebih 2 minggu kalau tidak salah dia parkir di pelabuhan. Wah, lalu dia dioperasi di situ. Puji Tuhan, melihat sampai dia lihat saya, wih begini kita mukanya kita ternyata ya ganteng. Tapi ada yang lucu. Waktu pulang, ini kadang-kala ya kita perlu belajar di padui mereka ya, orang-orang di luar. Waktu pulang saya antar nenek itu, dia jalan dari tempat speed itu.
Lalu ada yang bilang begini, "Wih, dia sudah," tapi bahasa Buton Walia, "Ih, sudah sembuh eh. Saya punya mama dia belum bisa melihat, padahal saya punya mama yang duluan dioperasi." Dia jawab begini, "Ini karena saya minta di dalam nama Isa Al-Masih, saya yang jadi takut." Dia berani, saya tidak. Lucu juga. Ya itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah satu dengan yang lain kita dipakai oleh Tuhan, bukan sebaliknya seperti Petrus yang sempat disampaikan kepada dia upaya-upaya untuk menggagalkan salib, ya, peristiwa salib. Oke, yang ketiga. Oke. Yang ketiga, teguh mengajarkan kebenaran. Ini juga Bapak Ibu kadangkala ya, ayat 24 sampai 26 tadi Tuhan Yesus ajar toh, bagaimana dia sampaikan kepada para murid-murid. Begitu juga kita, jangan kita menyerah juga untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Atau sebaliknya, bukan kita yang ngajar, tapi kita yang diajar. Ibrani pasal 10 ayat 25 itu bilang begini, karena Tuhan sudah mau datang ini, mumpung semakin datang dekatnya Tuhan ini, mestinya kita semakin giat, semakin rajin untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Amin? Iya. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam ayat-ayat ini juga menunjukkan tentang keteguhan hatinya terhadap tantangan yang harus dihadapi, sehingga ia ajar kepada murid-murid. Kita suami juga kadangkala misalkan dengan istri kita mau ajar juga, kan begitu kan? Atau sebaliknya, istri sampaikan suami kita juga, tapi jangan jemu-jemu. Atau sebaliknya, jangan kita punya anak-anak atau sesama kita. Mari kita tetap teguh dalam hal-hal ini. Kita harus semakin giat saling menasihati menjelang kedatangan Tuhan, saling ingatkan. Slide berikutnya. Dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus tidak mengubah ajarannya karena akan mengalami penderitaan, lalu dia tidak kemudian mengganti ajarannya bahwa orang yang ikut Tuhan tidak apa-apa, tidak akan jalan di jalan tol santai-santai saja, tidak akan ada penderitaan. Tidak, ada harga yang harus dibayar. Nah, kebenaran yang diajarkan ini menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Segala hal tidak ada yang lebih mulia dari Yesus. Makanya Yohanes 3 ayat 30 kita menyanyi. Apa itu? Lagu Pentakosta lama itu. Semakin bisa ya, saya lupa ya. Saya bagaimana lagu itu? Yang kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Nadanya maksud saya bagaimana? Kok jadi lagu sekolah minggu? Apa bagaimana itu? Aduh, Ibu Dorcas dulu coba ya, yang hafal lagu-lagu itu. Nanti Pak Eki yang main gitar. Pak, karena Ibu Dorcas suka kalau Pak Eki yang main gitar, dia punya jereng-jerengnya itu gitu. Ku makin kita buka dulu ayatnya deh. Yohanes 3 ayat 30. Aduh, ayat terakhir. Yohanes 3 ayat 30, tolong buka. Iya. Yohanes 3 ayat 30. Ini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tetap teguh dalam ajaran, baik kita yang menyampaikan atau kita yang disampaikan. Kadangkala tertolak, tidak apa-apa. Ya, karena bagaimanapun kebenaran harus tetap disampaikan. Amin. Iya. Dan kita juga perlu pasang-pasang telinga juga toh. Kemampuan kita untuk mendengar, untuk menasehati itu juga di dalamnya ada kemampuan untuk dinasehati, diingat-ingatkan tuh. Nah, gitu.
Ya, demikian firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menghidupinya. Kita akan tetap kuat di dalam penderitaan, kuat di dalam peperangan rohani kita melawan kuasa tipu muslihat iblis, dan kuat teguh di dalam mengajar maupun diajar. Saling menasihati dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Materaikanlah firman-Mu yang sudah kami renungkan, supaya kami disanggupkan untuk melakukannya. Hormat kemuliaan bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja, kebanggaan kami, andalan kami. Terima kasih. Ini doa permohonan kami bawa di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman-Nya. Biarlah kita terus pandang kepada salib Kristus. Dialah yang membebaskan kita dari segala hal. Ya, kita akan memberikan kurban syukur, dan sebelum itu nanti kita dipimpin doa oleh Ibu Yongce. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah boleh memuji menyembah Engkau, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk pagem yang sudah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami. Bapa, saat ini kami mau membawa persembahan kami kepadamu. Kami mohon Bapa, sucikan, kuduskan, layakkan kami, supaya apa yang kami persembahkan berkenan kepadamu. Dan kami mohon Bapa, berkati kami semua anak-anak-Mu, supaya apa yang kami kerjakan dalam segala aktivitas kami, Bapa memberkati kami, supaya kami bisa juga menjadi berkat dimanapun Bapa menempatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membawa persembahan kami. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu.
dipakai untuk pelebaran berita Injil Kristus. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada tim multimedia dipersilakan. Ya, jika ada jemaat yang baru pertama kali datang, mungkin bisa bangkit berdiri dan yang ada di sekitarnya boleh memberikan salaman. Ya. Salam umat gereja Betel, senang sekali kami dapat menjumpai Anda di minggu kedua pada bulan April ini. Masih dengan tema di bulan ini yaitu dampak meneladani Kristus. Meneladani Kristus berarti mengadopsi cara hidup Kristus dengan pimpinan Roh Kudus. Itu juga berarti menjalani kehidupan dengan penuh iman dan ketabahan dalam menghadapi tantangan. Ajaran, sikap, dan tindakan Kristus dapat kita lihat dari teladan ketetapan hatinya, seperti teguh menghadapi penderitaan, teguh melawan kesehatan, dan teguh mengajak kebenaran. Bersama saya Sandra akan menyampaikan informasi kegiatan gereja Betel sepanjang minggu ini. Inilah Betel News. Hadirilah Besok Pemuda Satu pada hari Selasa 15 April 2025. Tuan Rumah Bapak Yohanes Bibi Doa, WL dan Isi Bapak Ibu Sadi, Ibu Lydia Moisu. Mesbah Keluarga 2 diadakan pada hari Rabu 16 April 2025. Tuan rumah keluarga Bapak Yunus Unawengkla, alamat di depan Warung Pemadam. WL Ibu Ika Latu Hihin, musik Ibu Oviana Ruruk, firman Saudara Julius Berhitu. Latihan ibadah Jumat Agung diadakan pada hari Kamis 17 April 2025 pukul 19.00 WITA di Rumah Doa. Hadirilah ibadah raya Jumat Agung pada hari Jumat 18 April 2025 pukul 9 pagi di Rumah Doa. Pelayan profetik WL Ibu Mariance, singer Saudari Tessa Motong, Saudari Jenny Peter, musik Bapak Benes Muisu, Bapak Hari Kohang, Bapak Stephen Wijaya, dan Saudara Jack Pet Hariman. LCD Saudari Sandra Caroline, penerima tamu oleh Bapak atau Ibu Herman Saranta dan Bapak atau Ibu Leo Limowa. Doa Ibu Mary Kurniawan. Di hari yang sama pada pukul 19.00 WITA ada latihan ibadah raya Minggu atau Paskah di Rumah Doa. Pada hari Sabtu 19 April 2025 ada ibadah Yud, doa pujian penyembahan dan persiapan KKR Yud. WL oleh Ibu Lydia Moisu, musik Bapak Beniham. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 20 April 2025 pukul 9 pagi di Rumah Doa. Pelayan profetik WL Bapak Hari Kohang, singer Bapak Riki Tambunan, Saudari Cecilia Matong, musik Bapak Beniham, Bapak Eka Jaya, Saudara Michael Bryan, dan Saudara Jack Pet Hariman. LCD Bapak Yance Dompe, menerima tamu oleh Ibu Sincetan, Ibu Yongce Lomilia, dan Ibu Margareta Berhitu. Doa Saudara Julius Berhitu. Bawalah anak-anak Anda pada ibadah Bethel Kids pukul 9.30 pagi di Rumah Doa. Pelayan ibadah WL Kakak Lydia, pendamping WL Kakak Tessa, musik Kakak Benas. Firman diadakan gabungan oleh Kakak Desi dan Kakak Mutih. Pendamping sekolah minggu Kakak Vivi dan Kakak Mary. Kameramen oleh Kakak Abigail dan dress code memakai baju merah. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari sepanjang minggu ini. Pada tanggal 17 April, Ibu Linawati Hanapi dan Ibu Yulianti Ham. Dan pada tanggal 18 April, Bapak Beniham. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan,
Ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yongche Lumilia atau Daniel Roro. Matius 16 ayat 24-25 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian, Betel News untuk minggu ini. Biarlah berkat dan kemurahan Tuhan melimpah atas kita semua. Saya Sandra mengucapkan Happy Sunday and God bless you. Ya, jika ada pengumuman tambahan, nanti Bapak Gembala yang menyampaikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan tentang rencana kegiatan fellowship kita di Minggu Paskah. Jadi waktu hari Jumat nanti kita merayakan Jumat Agung, maka MK3 ditiadakan untuk hari Jumat itu. Minggu kita rayakan Paskah, setelah ibadah kita akan berfellowship di pantai kemungkinan di Pantai Lakeba, tapi kita masih menghubungi pemiliknya kan. Seluruh jemaat, baik sekolah minggu, remaja maupun keluarga. Karena itu khusus untuk konsumsi seperti yang sudah disampaikan, nanti di masing-masing mesbah keluarga, nanti dikoordinir di mesbah keluarga. Kalaupun saya sudah ada MK yang saya sudah ibadah ini mau berjumpa untuk mengkoordinasikan masing-masing di MK-nya, silakan. Atau nanti di MK, kegiatan MK baik MK1 atau MK2, tapi ke MK3 tidak ada. Yang jelas harapannya bahwa kita semua bisa hadir dalam fellowship ini. Dari kurang lebih jam 12, jam 1 sampai sore lah kita sama-sama ada di sana untuk menikmati kebersamaan kita. Karena itu yang penting adalah kehadiran. Amin. Hadir, ya. Jangan banyak berpikir ini, pokoknya hadir. Karena tidak ada kesan tanpa kehadiranmu. Begitu yang ditulis di undangan kecil dulu-dulu itu. Tidak ada kesan tanpa kehadiranmu. Makanya waktu kita dapat undangan itu senang sekali kita tuh. Kita pergi, ini bongkar rahasia nih, khotbah seri kedua. Kalau saya pergi ulang tahun tuh, saya punya hadiah Lifebuoy. Zaman itu. Ya. Karena itu sekali lagi untuk MK nanti berkoordinasi di dalam MK-nya. Ya. Dan kemudian ujung-ujungnya tetap di diakonia nanti. Ibu Vivi mana nanti ya. Oke, demikian penyampaian khusus untuk kelas baptisan. Kelas baptisan besok terakhir yang baptis. Besok kita akan bertemu kembali jam 4 sore. Jangan lupa jam 4 sore sampai setengah 6. Kelas terakhir besok, jadi hadir semua. Ada PR-nya itu karena akan ada besok kita ulangan sedikit, lalu ada juga hafalan. Kemudian kalau Tuhan kehendaki hari Minggu Paskah di fellowship itu ya sudah belajar akan dibaptis. Demikian pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Engkau Allah yang akan terus menyertai dari awal sampai pada akhir.
kepastian akan penyertaan-Mu itu yang membuat kami berbesar hati bahwa kami dapat menempuh perjalanan pengiringan kami kepada-Mu. Terima kasih. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, berpisah satu dengan yang lainnya. Namun sebelum kami tamatkan ibadah ini, mari Tuhan berkati kami lewat penumpangan tangan hamba-Mu ini. Layakkanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat supaya kami terima berkat dari-Mu. Berkat bagi orang-orang yang diutus kembali dalam hidupnya untuk memberitakan Injil, kabar baik, melalui hidupnya, tindakan perbuatannya, dan melalui perkataannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupan-Mu. Arahkanlah hati dan pikir-Mu senantiasa kepada Tuhan. Mari tetap kuat karena Tuhan sendiri yang menguatkan kita. Dia menyertai kita, bukan hanya menyertai di kiri kanan, muka belakang, atas bawah, tetapi Ia ada di dalam kita, sehingga setiap daripada kita boleh berkata, karena Tuhan ada, saya bisa. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah. Kasih karunia, damai, sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia dicurahkan atasmu, atas kita semua, di dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Salam sehati.